Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, bisa hadir di rumah Allah, di masjid yang indah, dengan badan yang sehat. Sudah sarapan semua, alhamdulillah ya. Apa kata Rasulullah, jika hari ini kita bangun tidur dalam kondisi badan sehat, negeri dalam kondisi aman, ada makanan yang bisa kita makan hari ini, maka sesungguhnya Allah sudah memberikan dunia kepada kita. Masya Allah, anugerah yang luar biasa. Langkah kita dimudahkan pula ke sini. Tanpa izinnya kita nggak duduk di sini. Tanpa izinnya hari ini tidak bertemu. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan kita syukuri, sehingga rasa syukur itu bisa mengantar kita ke surganya Allah. Dan doa saya untuk yang hadir hari ini, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan beliau di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Karena tema perdana setelah berapa tahun tidak bertemu, sudah 1 tahun ya Bu, 1442 ke 1443, sudah 1 tahun kita tidak bertemu. Hari ini kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema hari ini adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya ini tercantum di surat An-Nur ayat 35. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tolong buka surat An-Nur sebagaimana tadi Bu Saroh sudah membacakan surat An-Nur ayat 35. Itu jantungnya surat An-Nur. Dan saya sudah membuat sebuah simulasi walaupun tidak mirip. Takutnya ibu lupa, apa itu lampu templok. Ibu ada yang kenal lampu templok? Lampu tempel. Nah, ini saya buat ilustrasi. Lampu tempelnya ada di dalam dinding yang bolong, berlubang ya Bu, karena ayatnya seperti itu. Jadi lampunya ada di dalam dinding tapi tidak tembus dari sini. Terbayang ya Bu, kita punya tembok di belakang, temboknya ada lubangnya tuh seperti tempat imam misalnya, terus di situ ada lampu. Ibu bayangkan seperti ini. Ini ada air mineral, anggaplah itu lampu tempel, lampu temploknya gitu ya. Setelah saya buat simulasi ini, kita sama-sama lihat surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Nomor 1 yang harus disimpan di sini, Allah yang memberikan cahaya. Sinar mentari setiap hari bisa kita nikmati. Apakah kita beli Ibu? Gratis. Anak sekarang bilangnya gretongan. Sinar matahari ini gretongan ini. Gratis kita nikmati. Siapa yang bisa menikmati sinar matahari? Yang bangun pagi, jendela dibuka, pintu dibuka, sinar matahari masuk ke rumah. Kalau misalnya pintunya ditutup, jendela ditutup, hordeng ditutup, matahari masuk nggak Bu? Nggak masuk. Sama halnya hidayah. Allah itu ngasih hidayah kepada semua hambanya, karena Allah pemilik hidayah. Allah pemilik hidayah, memberikan hidayah kepada siapa saja, dengan catatan hati kita jangan ditutup. Hati kita dibuka selebar-lebarnya agar hidayah Allah masuk ke lubuk hati kita yang paling dalam. Yang menjadi masalah, banyak yang komentar begini, saya sih nggak perlu nutup kepala,
Karena yang penting kan hati dulu dihijab gitu ya Bu. Bagaimana hati dihijab? Kalau hati dihijab berarti hati ditutup. Kalau kepala, kalau aurat memang harus ditutup. Tapi kalau hati jangan ditutup. Maka kalau ada yang komentar bahwa yang penting kan hatinya dihijabi dulu, salah itu komentar itu. Berarti dia menutup hatinya dari pintu hidayah Allah. Padahal Allah memberikan hidayah kepada semua siapa saja. Nah, kemudian di ayat ini Allah memberikan perumpamaan, memberikan contoh sebuah ilustrasi. Bagaimana sih cahaya Allah sebenarnya? Setelah Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah pemilik cahaya, pemberi cahaya, menggenggam cahaya di langit maupun di bumi, apa kata Allah? Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu kamishkat. Miskat itu lampu, apa tempat yang berlubang tadi. Jadi kata Allah di sini, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Ibu, ini ada lubang kan di tisu ini, ada lubang ya Bu, ini lubang. Tapi tidak tembus dari sini itu, enggak kan Bu? Dia hanya lubang di depan saja. Ini perumpamaannya, mohon maaf agak fokus sedikit. Kalau enggak fokus ambiar ya apa? Karena saya pengalaman pribadi baca ayat ini berulang-ulang saya enggak paham sampai saya memfokuskan diri baru saya paham. Jadi perumpamaan cahaya Allah gitu ya Bu, seperti sebuah miskat. Miskat itu lubang yang tidak tembus. Ini lubang ya Bu ya, tapi tidak tembus dari sini. Kemudian yang di dalamnya ada pelita besar. Ibu lihat ada air mineral ya Bu di dalam. Kelihatan nggak Bu? Anggaplah air mineral ini seperti lampu tempel, lampu templok. Terbayang nggak Bu yang ada semprongnya tuh Bu? Ini anak-anak milenial, ibu-ibu milenial khawatir nggak tahu lampu tempel. Jadi kata Allah ada pelita besar. Nih ya Bu Yani, ada lubang kan Bu, di dalamnya ada pelita besar. Kemudian pelita itu di dalamnya ada tabung kaca, semprong tuh Bu, semprong. Nah itu tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Jadi tabung kacanya itu seperti bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Ibu terbayang nggak? Ada lampu, ini misal lampu, ada tempat minyaknya kan Bu? Lampu ada tempat minyaknya. Nah ini misalnya, ini lampu, ini minyaknya Bu, ini ada sumbunya, gitu ya Bu, terbayang ya. Tapi dia berada di dalam sini, gitu. Nah kata Allah apa? Bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Pohon zaitun ini kebetulan kata Allah tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Saya bacakan dulu, nanti saya buat ilustrasinya. Kemudian yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Ini apinya, sumbunya belum dinyalakan Bu. Sumbunya belum dinyalakan, tapi minyaknya saja sudah bercahaya. Padahal ini belum nyala ya Bu, dia sudah bercahaya gitu. Mengapa? Karena minyak ini tumbuh tidak dari timur dan tidak dari barat. Apa ini Bu? Al-Quran, syariat Allah. Ini badan, Ibu perhatikan, ini badan, nih Bu ya, badan. Di dalamnya ada hati, itu kan Bu? Di dalam hati itu ada iman. Bisa dipahami Ibu? Jadi di dalam hati ini ada iman, dan iman itu sudah bercahaya. Mengapa? Karena iman itu diisi dengan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran ada syariat Allah. Perintah Allah, larangan Allah adanya di mana? Di antaranya di Al-Quran. Jadi ketika Ibu lihat, Ibu komparasi, Ibu bandingkan wajah non muslim dengan wajah mu'allaf. Ibu bandingkan
auranya. Yang satu mu'alaf, ada keimanan, ada iman. Yang satu belum jadi mu'alaf. Itu ibu komparasi. Siapa yang mu'alaf? Misalnya Roger ya bu. Kalau saya kasih tahu tetangga saya, ibu nggak kenal. Roger, mohon maaf ya Roger ya, Umi kasih contoh. Jadi Roger dan Warta itu kan mu'alaf dulu bu, baru nikah sama Cut Meriska. Nah ketika nikah, ibu coba bandingkan Roger sebelum jadi mu'alaf dengan foto setelah jadi mu'alaf. Auranya berbeda. Mengapa bisa berbeda? Karena ketika menjadi mu'alaf ada cahaya keimanan. Cahaya keimanan itu tidak datang dari timur dan tidak datang dari barat. Jadi ketika seseorang percaya dengan Allah, percaya dengan Al-Quran, percaya dengan semua yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia punya aura bercahaya. Di situ Allah sampai mengikat dengan kalimat tidak dari timur dan tidak dari barat. Jadi kalau kita mengambil dalil itu jangan mengatakan di Arab aja begini, ndak. Di Eropa aja begini, ndak. Sumber itu datangnya dari Al-Quran dan hadis. Syariat Allah itu datangnya bukan dari timur, bukan dari barat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tidak belok ke kanan dan tidak belok ke kiri. Mengapa? Karena kalau ekstrim kanan terkadang menyulitkan. Kalau ekstrim kiri terkadang memudahkan. Apa contohnya? Kalau ekstrim kanan, yang ekstrim kanan mohon maaf wajah saya nggak boleh kelihatan begini bu, harus pakai cadar. Ibu tahu cadar? Niqab. Seperti film ayat-ayat cinta. Nah, kebetulan orang Arab hidungnya takabur ya bu. Jadi kalau pakai cadar masih nangkring cadarnya. Kalau hidung saya tawadu. Hidung tawadu kalau pakai cadar saya terkadang nggak melihat. Itu pengalaman pribadi. Jadi kalau kiblat kita dari timur itu perempuan, mohon maaf ya bu, ini kebetulan pengalaman ketika teman-teman kuliah di Pakistan. Itu teman-teman Arab kalau udah nikah nggak ngelanjutin kuliah. Sampai suatu hari ada yang konsultasi ya bu, Ustadz saya sakit tapi suami saya tidak mengizinkan saya ke rumah sakit karena khawatir menimbulkan fitnah. Jadi saya terbaring lemah tanpa diobati oleh seorang dokter pun karena bla 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 begitulah. Jadi sulit gitu, keras. Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya bu. Terus kalau berkiblatnya ke barat agak mempermudah. It's okay, perempuan keluar nggak apa-apa, nggak izin juga nggak apa-apa, nggak nutup aurat juga nggak apa-apa begitu. Maka hadirlah Islam. Ketika Islam hadir, nah membawa kemudahan. Itu kan Allah ulang-ulang terus. Allah menginginkan kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Nah, siratal mustaqim itu moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Perempuan boleh keluar, tapi S dan K berlaku begitu. Apa S dan K-nya? Harus nutup aurat, gitu. Harus izin wali. Tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena yang ketiga pasti setan. Tapi kalau ibu sedang berdua-duaan dengan lawan jenis, saya lewat, saya bukan setannya. Nah, itu terkait dengan la syarqiyatin wala gharibiyah kata Allah. Ya kadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar. Sampai-sampai ini bercahaya, menyala padahal lampunya belum dinyalakan. Keimanan itu begitu. Iman itu bercahaya walaupun amal soleh belum dilakukan, begitulah. Iman itu sudah bercahaya walaupun amal-amal yang di dalam Al-Quran belum kita aplikasikan. Iman saja sudah memiliki cahaya, syariat Allah saja sudah memiliki atau memberikan cahaya. Nurun ala nur. Nah ini cahaya di atas cahaya.
Yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amtsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi hidayah kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini tafsiran secara umum. Jadi ini tubuh manusia, di dalamnya ada hati, di dalam hati itu ada iman. Ya, Bu, bisa dipahami. Ada iman. Nah, bagaimana ketika iman ini bisa memberikan cahaya? Kenapa? Karena minyaknya bukan dari timur, bukan dari barat. Syariat Allah itu moderat, begitu. Syariat Allah moderat, jangan dipersulit dan jangan dipermudah. Dia udah sesuai sekali, cocok sekali buat kita. Minyaknya ini sudah bercahaya, padahal sumbunya belum dinyalakan. Apa maksudnya? Kalau sumbunya dinyalakan akan bercahaya lebih terang lagi. Itu yang dimaksud cahaya di atas cahaya, cahaya berlapis-lapis. Bagaimana menambah cahaya-cahaya itu? Nanti akan saya jelaskan. Intinya ini dulu Ibu paham ya. Masya Allah, jamaah JGC ini cerdas-cerdas, pinter-pinter. Jadi udah oke. Sekarang kita ambil tafsirannya Imam Al-Ghazali. Mungkin kalau dengan cara ini belum mateng banget, kita tambah dengan tafsirannya Imam Al-Ghazali. Apa sih tafsiran Imam Al-Ghazali? Miskat. Tadi miskat apa, Bu? Lobang, ya, Bu. Iya, saya lupa, terbiasa coret-coret di papan. Ibu tulis miskat yang ada di Al-Quran itu lobang. Ilmu itu perlu diikat, dicatat gitu. Miskat lubang, misbah sebagai pelita gitu Ibu. Terus gitu ya Bu ya. Nah, sekarang kita pakai tafsirannya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan lebih bisa memberikan pencerahan. Ketika kita memahami ada miskat, kalau cahaya milik Allah ya Bu, itu sudah kita bungkus lah. Dah, hidayah milik Allah, matahari, cahaya itu milik Allah gitu. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan tembok yang tadi yang tidak tembus, itu Imam Ghazali menafsirkannya panca indera. Ini tafsir yang Imam Al-Ghazali ya Bu. Yang tadi kalau Ibu paham lewat yang tadi gak apa-apa. Tapi boleh jadi dengan tafsiran Imam Al-Ghazali lebih memberikan pencerahan gitu ya. Kalau tadi dinding yang tidak tembus, miskat itu dinding yang tidak tembus. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan miskat itu seperti panca indera, gitu ya Bu. Kemudian panca indera itu tapi terkadang menipu. Kayaknya dia cantik, pas dideketin biasa aja. Kayaknya dia tampan, pas deketin, oh ternyata karena kacamata kita udah minus Bu, udah pas deket biasa saja. Dikira dolar, ternyata uang mainan, gitu kan Bu. Panca indera itu terkadang menipu. Itu tembok tadi, itu Imam Al-Ghazali menafsirkannya panca indera. Kemudian, nah misbah itu pelita nih Bu yang di dalam ini. Kata Imam Al-Ghazali itu akal. Jadi panca indera itu terkadang menipu, maka dia perlu dibantu dengan akal. Misalnya misalnya contoh, ada bapak-bapak umur 73 ganteng banget gitu. Logika kita langsung, masa sih umur 73 gitu ya Bu? Kalau panca indera kan menipu. Ibu sekarang foto saja. Usia kita udah tuir misalnya, kita foto pakai filter, Ibu bisa kerubah nggak? Bisa kan? Kulit kita halus, mata kita bisa kan Bu pakai filter gitu. Nenek usia 70 terlihat cantik, kita lihat, wow, masya Allah, kok cantik banget. Itu panca indera bisa nipu. Tapi akal mulai membantu. Nggak mungkin deh kalau umur 73 seperti ini gitu kan Bu. Nah, tetapi akal itu terkadang menerawang.
menerawang, mengembara, dia traveling. Tapi gitu kan Bu, tapi boleh jadi kalau dia perawatannya bagus, kalau bla 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 bla, itu terkadang akal menerawang. Biar fokus maka dibutuhkan semprong. Ibu lilin, ini lampu, ini apa lilin, sumbunya nyala. Kalau nggak pakai semprong, goyang-goyang kan Bu. Terbayang ya Bu kalau ada angin wrrr, gitu kan, ini lilin, lampu, itu kena angin wrrr, gitu. Makanya ditutup pakai semprong. Kenapa? Biar lampunya fokus, biar stabil. Akal juga begitu. Jadi ketika ketika misalnya akal kita menerawang, dia traveling kemana-mana, itu butuh minyak. Ini lampu kalau nggak pakai semprong dia cahaya gitu, pakai semprong. Tapi kalau nggak ada minyaknya juga nggak nyala kan Bu? Dia butuh minyaknya. Nah, minyak ini yang membantu cahaya tersebut. Minyak ini adalah keimanan dan Al-Quran. Begitu kalau Imam Al-Ghazali. Jadi lampu ini yang tidak datang dari timur dan tidak datang dari barat ini, minyak ini yang tidak datang dari timur dan tidak datang dari barat, dia membimbing akal. Jadi bisa terbayang Bu, kita nih punya panca indera, mata, telinga gitu kan Bu, kita punya panca indera, tapi panca indera itu menipu. Kadang kelihatannya ganteng pas deket, oh enggak juga, maka dia butuh akal. Misbah tuh akal gitu. Tapi kadang-kadang akal menerawang juga kemana-mana pikiran kita gitu. Maka akal itu butuh apa Bu? Butuh fokus, butuh semprongnya. Tapi biar nyala gimana? Perlu minyaknya. Dan minyak ini adalah Al-Quran. Minyak ini ilham. Ada dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia sifat fujur dan sifat takwa. Kemudian apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah itu sangat demokratis. Ketika Allah memberikan informasi, memberikan pencerahan dalam Al-Quran ini, maka Allah menyerahkan kepada kita ingin milih yang mana. Tapi Allah memberitahukan bahwa qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwa. Misalnya ini contoh, ini air putih, ini hand sanitizer. Ibu mau minum, ibu pilih yang mana? Air putih. Kok bisa? Akal. Dari jauh ini kayaknya jus nih, dari jauh nih Bu. Dari jauh ini jus. Menipu kan Bu, tapi ketika diketik, oh ini air putih, maka pasti kita akan memilih air putih gitu. Dan Allah sangat demokratis. Kalau minum hand sanitizer ke rumah sakit, kalau ini pulang ke rumah, gitulah bahasa gampangnya. Jadi kita diberikan akal untuk memilih, untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kalau misalnya kita mendengar, Pak, kenapa Bapak mencuri? Takdir, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Mbak, kenapa Mbak jadi WTS, jadi wanita penghibur, kenapa? Sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, nggak bisa. Kan Allah ngasih akal. Makanya ketika akal menerawang kemana-mana, butuh ilham, butuh bimbingan. Al-Quran ini membimbing kita. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita tinggalkan, Al-Quran. Maka definisi cahaya banyak sekali tafsirannya Ibu. Ada yang mengartikan cahaya itu adalah iman. Ada yang memahami cahaya itu adalah Al-Quran. Ada yang menafsirkan cahaya itu adalah ilmu.
Mengapa? Karena Imam Syafi'i ketika berada ketika akan melakukan perjalanan, Imam Syafi'i bertemu dengan seorang wanita yang mau naik kendaraan. Kakinya tersingkap, Ibu. Kita kalau naik mobil kan suka lupa ya, Bu, kaki kita kesingkap gitu. Nah, Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis wanita tersebut, Ibu. Enggak sengaja, bukan sengaja ditungguin nih betisnya kesingkap, enggak sengaja, betul-betul aduh, wanita itu naik kendaraan betisnya tersingkap. Melihat betis wanita yang tersingkap tadi tanpa sengaja, langsung Imam Syafi'i lupa hafalan Qur'annya. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke rumah gurunya yang bernama Waqi'. Ini masyhur ya, Bu. Syakautu ila Waqi'a su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maksudnya lupa lagi gitu. Maka guruku membimbingku, fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Guruku membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Mengapa? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, maka ada yang menafsirkan cahaya itu adalah ilmu. Ibu kalau ngaji suka lupa nggak? Suka lupa ya, Bu? Itu boleh jadi karena faktor dosa atau faktor usia. Kita ngapalin Quran, Ibu, bukan nambah hafalan, pindah hafalan. Ngapalin surat yang ini lupa. Ya kan, Bu, ngapalin yang ini lupa. Begitu terus. Kenapa? Boleh jadi karena faktor dosa. Kata Ibu, ini baru pertama ngaji, temanya berat banget ya. Mau menggapai cahaya. Mengapa? Karena ketika kita duduk di majelis ilmu, sesungguhnya kita sedang menjemput cahaya Allah. Jadi hati kita itu sudah bercahaya ketika ada iman di sana, ada syariat Allah di sana, ada Al-Quran di sana, ada ilmu di sana, begitu, Ibu. Kemudian kalau kita mengaplikasikan, kita mengamalkan semua ilmu tersebut, mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, maka cahayanya lebih dahsyat lagi. Kalau kita mengamalkannya, sumbu mulai dinyalakan. Tadi belum dinyalakan kan, Bu? Tadi bercahaya karena minyaknya. Jadi baru cahaya minyaknya saja. Sekarang kita ambil korek api, kita nyalakan. Maka cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya, terus lagi cahaya di atas cahaya. Apa yang kita lakukan? Bagaimana cara mendapatkan cahaya-cahaya itu? Ayat selanjutnya. Jadi kita mendapatkan cahaya, kata Allah di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkaru fiha ismuh. Nah, itu. Di manakah cahaya Allah yang bisa memberikan cahaya di atas cahaya tadi? Kata Allah, di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di rumah Allah, di sini, di masjid, di masjid-masjid itu cahaya Allah ada. Berarti kita sekarang sedang menjemput cahaya. Kenapa? Karena kata Allah, cahaya itu ada di rumah-rumah yang di dalamnya disebut namanya. Kita nyebut Allah sudah berapa kali, Bu? Ya kan, Bu? Sudah mengagungkan Allah, membaca kitab Allah, menafsirkan isinya, mengingat Allah, menambah ilmu. Ketika kita sudah berada di masjid, maka berarti cahaya di atas cahaya. Sumbu ini mulai dinyalakan. Kalau tadi hanya minyaknya saja, sekarang sumbu mulai dinyalakan. Bercahaya nggak, Bu? Oh, bercahaya sekali, terang sekali. Atau ada yang berpendapat bukan hanya di masjid, di rumah-rumah kita. Selama di rumah itu ada nama Allah disebut.
pagi dan petang. Ibu ingat gak ada zikir pagi dan petang, al-ma'thurat. Nah, jadi yang pertama di masjid, yang kedua di rumah-rumah kita, yang di dalamnya disebut nama Allah setiap pagi dan petang. Ketika kita zikir, baca zikir pagi dan petang, maka cahaya Allah pun ada di sana. Kemudian di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Pagi itu kapan? Pagi itu sejak subuh sampai duha lah. Misalnya, aduh nggak sempat baca al-ma'surat ya tadi subuh, boleh habis duha boleh. Sambil nyuci piring, sambil nyapu. Daripada ngomel ya Bu, mendingan baca ayat kursi, baca trikul. Itu bercahaya. Kita jalan pagi, jangan diem aja sayang. Qomat kamit. Apa sih ya surat yang hafal? Kebetulan yang hafal cuma trikul, ya sudah trikul aja baca. Trikul tuh 3 kul, wallah 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Sudah itu saja qomat kamit. Nyuci piring kayak gitu, goreng-goreng apa. Kita kan kalau lagi pandemi begini jadi pinter masak Bu. Apa aja diolah. Tepung bisa jadi bakwan, bisa jadi donat, bisa jadi gitu kan Bu. Itu Masya Allah. Jadi rajin dan pinter masak, tapi mulutnya qomat kamit. Nah itu. Jadi kalau pagi subuh gak sempet, habis duha bisa. Kalau petang kapan? Habis asar sampai mau tidur bolehlah gitu. Aduh lagi sore-sore lagi sibuk banget, masak lah. Oh suami pulang kerja, anak-anak masih sibuk Ibu. Mau tidur, mulai qomat kamit. Baca apa? Jangan menghayal. Enak banget ya dia punya suami maharnya 1 miliar, ya Allah. Mana dapat apartemen 2M, mobil sekian, dibacain harta orang, suami orang. Nanti kita jadi stres Bu. Syukuri apa yang ada di hadapan kita. Rezeki masing-masing sudah ditakar, tidak tertukar. Kalau kita menghayal sesuatu yang tidak terjadi, itu bikin stres. Makanya kalau pengen awet muda, fokus dengan diri sendiri. Jangan mikirin nasib orang lain. Kita kepoin orang lain. Ya Allah dia enak banget punya suami pengusaha, lagi jalan-jalan, baca lagi status ini. Ya Allah dia lagi makan di restoran, baca yang ini. Capek kita. Ya Allah dia dapat suami enak banget, ya Allah. Kita jadi sedih dengan nasib kita kan Bu. Kalau mau tambah syukur, boleh lihat status orang-orang yang lebih susah dari kita, bolehlah. Ya Allah ini pemulung ya gak dapat pekerjaan. Ya Allah suaminya dia di PHK, ya Allah. Nambah syukur ke diri, bukan syukurin dia gak punya pekerjaan, bukan begitu maksudnya. Kita bersyukur untuk diri kita, ya Allah alhamdulillah ya nak ya kita masih bisa makan hari ini. Saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita hilang pekerjaan, hilang tabungan. Kan pada masa pandemi banyak yang mantap. Apa mantap? Makan tabungan. Syukur masih mantap ya Bu, ada tabungan yang bisa dimakan. Ada yang gak bisa. Akhirnya panci dijual, ulekan dijual. Bersyukur kalau ada yang bisa kita makan hari ini, Masya Allah. Maka kata Allah, cahaya itu ada di masjid, boleh jadi di rumah-rumah kita. Ketika zikir pagi dan petang kita lantunkan. Ketiga di mana? Nah, ketiga rijalun la tulhihim tijarah. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Apa sih perdagangan? Check and give ya Bu, di mana ada transaksi, itu masuk ke dalam ayat ini. Misalnya guru dengan murid ada transaksi kan Bu, memberikan ilmu, mendapatkan ilmu. Ibu masak, bukan berarti oh ini yang buat bisnis aja nih ayat ini, tidak.
Ibu masak, ada transaksi dengan masakan, terus nggak inget sholat, itu masuk ke dalam ayat ini. Jadi kalau ingin cahaya kita berlapis-lapis, cara yang ketiga adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh aktivitas apapun. Kita kan suka tanggung gitu kan Bu, tanggung dikit lagi nih mateng, tanggung lagi motong-motong, tanggung lagi di jalan, tanggung gitu kan Bu. Nah cahaya Allah itu diberikan kepada mereka yang tidak dilalaikan oleh itu semua. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zakat ya zakat. Makanya dikatakan di sini wa iqamis sholat wa itaiz zakah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zakat ya zakat. Kita ngeliat saldo, waduh angkanya lagi bagus banget ini angkanya gitu. Saldo kita nomornya lagi bagus, harus dizakatkan. Oh dizakatkan. Emas kita lagi menterengnya, aduh pas banget nih misalnya sekian gram, 100 gram. Waktunya dizakatkan ya dizakatkan, nggak dilalaikan. Maka Allah menyebut ini kenapa? Allah tahu kita terkadang lalai dalam mendirikan sholat dan lalai dalam menunaikan zakat. Mengapa Allah sampai berfirman di surat Al-Ma'un kalau nggak salah ya? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada kalimat sahun. Maka celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Kalau kita lalainya apa? Lalai waktunya. Pernah Bu? Sering. Lalai rokaatnya. Pernah? Sering. Kedua apa ketiga? Ya Allah, sering kan. Ini gara-gara mikirin masakan jadi lupa kedua apa ketiga. Sampai-sampai sholat zuhur sujud sahwi, asar sujud sahwi, sholat maghrib 4 rakaat. Tuh kan, lagian ganjil sendirian sih dia jadi lupa deh gitu. Lalai. Pernah kan Bu lalai rakaatnya. Yang ketiga apa? Lalai bacaannya. Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Belum Fatihah. Udah langsung baca surat. Atau baca surat tapi muter-muter itu aja. Ibu kalau lagi galau diusahakan tidak membaca surat Al-Kafirun. Apalagi sholatnya berjamaah, jadi imam. Ya Allah, wala antum a'buduna ma a'bud wala na'budu ma battum wala antum a'buduna ma a'bud. Terus kasihan imamnya, lakum dinukum waladhdallin. Amin lah ya. Pernah Bu lalai bacaan? Pernah. Kita lalai tuh Bu, lalai waktu, lalai rokaat, bilangan rokaat, lalai bacaannya. Mengapa? Karena kurang khusyuk. Karena tidak sabar, nggak sabar Bu. Sholatnya zuhur mikirin asar, ya kan Bu? Sholat maghrib mikirin nanti mau tidur. Sholatnya hari Sabtu mikirin hari Minggu mau kemana ya jalan-jalan. Masih hari Sabtu mikirin hari Minggu, nggak sabar kita. Terkadang baru subuh, Allahu Akbar, enaknya masak apa hari ini ya, langsung ruku. Kayaknya di kulkas ada ayam, sami Allah liman hamidah. Ayam diopor apa dikecapin ya, Allahu Akbar. Subuh Bu, pagi-pagi kenapa mikirnya siang gitu kan Bu. Akhirnya apa? Pas assalamualaikum warahmatullahi, ngeluarin ayam dari kulkas langsung. Lalai kita. Maka kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Kalau para sahabat tidak khusyuk sudah mengatakan celaka. Celaka kali ini aku sholatnya tidak khusyuk, begitu Bu. Kalau kita celakanya tadi 3 waktu, lalai waktu, lalai rokaat, lalai bacaan. Ada lagi kelompok nomor 3, orang-orang munafik. Celakanya apa Bu? Celakanya dia tidak sholat.
Kalaupun sholat hanya siang dan zuhur dan asar. Orang munafik begitu Bu, di masa Rasulullah itu sholatnya hanya zuhur dan asar karena kelihatan. Maghrib, isya, subuh kan gelap, nggak kelihatan, mereka nggak sholat. Jadi sholatnya itu karena riya, bukan karena Allah. Jadi na'udzubillah kalau misalnya kita sholat karena ada mertua, ya Allah mana mertua nginep lagi, Allahu Akbar dikencengin biar mertua denger. Riya, celaka kata Allah. Maka di sini dikatakan rijalun la tulhihim, seseorang yang tidak dilalaikan dengan perdagangan atau jual beli ya dari mengingat Allah. Jadi tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang keempat apa? Yang keempat, takut dengan hari kiamat. Ya khafun, mereka takut yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Orang yang takut sama hari kiamat itu Bu, takut sekali melakukan dosa. Aduh, nanti kalau misalnya saya disiksa, aduh gak sanggup ya Bu. Orang yang takut dengan hari kiamat, takut dengan balasan di hari kiamat, gak akan pernah nyoba-nyoba. Mohon maaf kemarin ada pertanyaan yang buat saya miris ya Bu. Jadi ada kajiannya masih online gitu. Ada kalau mencari pasangan kan Bu harus kufu, saya bilang sekufu gitu ya Bu ya. Akhirnya dia bilang gini, berarti kalau misalnya suami kita pezina, suka mabuk, suka ini, berarti saya harus berzina juga dong biar sekufu. Coba Ibu. Ini dalam hati saya ini bertanya atau menantang gitu kan Bu. Logika kita juga main. Maksudnya sekufu kalau kita udah hijrah, ayo ajak suami hijrah juga kan gitu Bu. Biar sama-sama satu frekuensi, bukannya kita yang turun ngikutin suami. Karena suami berzina, kita juga bisa berzina, bukan begitu. Jadi ini emak-emak lagi galau, nanyanya begitu. Emak-emak tuh bingung Bu ya. Bener kalau perempuan itu mudah dirayu, sulit dimengerti, itu perempuan. Kalau laki-laki kan mudah didapat tapi sulit dipertahankan. Kata Ibu bener banget, itu bener banget. Jadi ketika ada orang yang mencoba ya Bu untuk membalas kezaliman suaminya selingkuh, emang saya nggak bisa selingkuh, itu sebuah perbuatan yang konyol gitu. Apakah akhirnya saya cuma diam, hanya Ibu lagi galau. Makanya dia ingin membalas dosa suaminya dengan dosa lagi gitu. Saya cuma bilang, Ibu ketika melakukan dosa, ketika Ibu berzina, amankah Allah tidak mencabut nyawa kita? Itu saja sudah. Apakah aman ketika kita berusaha mencoba melakukan dosa, kemudian pada saat itu Allah tidak mencabut nyawa kita? Apa kita aman? Ketika Ibu berzina misalnya, Allah mencabut nyawa Ibu, ternyata Ibu meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, sementara suami Ibu insaf. Itu kan bisa terjadi kan Bu. Suaminya dia insaf, mendapatkan hidayah, dia taubat, kemudian dia meninggal. Lebih baik suaminya kan akhirnya Bu. Makanya di situ tidak boleh memandang rendah siapapun. Kenapa boleh jadi di tengah malam mereka yang melakukan dosa besar, malamnya dia taubat, dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita masih ngerumpiin dia, ya Bu. Dianya sudah bersih karena sudah taubat, sementara kita menambah dosa karena ngerumpiin dia, ngegosipin dia, memfitnah dia. Maka harus istighfar, diperbanyak istighfar. Dan kita usahakan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau melihat orang lain yang unik ya Bu, ada perilakunya lah yang kita kurang suka, kita tutup. Cara nutupnya gimana? Ya Allah, boleh jadi dia pakaiannya seperti itu, tapi mungkin sedekahnya lebih banyak daripada saya, begitu. Boleh jadi dia tertawanya keras. Ada kan kita dengar ibu-ibu kalau ketawa ya gitu ya Bu ya. Ya Allah, kita sampai malu dengerinnya. Tapi kita langsung ingat, boleh jadi dia tertawanya seperti itu.
tapi tangisannya di tengah malam lebih sering daripada kita. Gak jadi Bu kita komentar. Atau kita lihat ada istri yang cerewet, ngomel-ngomel ya Bu ya. Boleh jadi dia seperti itu, tapi mungkin taat sama suaminya melebihi kita gitu. Jadi udah kita nggak merasa lebih baik, kita jadi tidak merasa mereka lebih rendah dari kita. Jangan sampai ketika kita ngaji, ya Allah alhamdulillah kita ngaji ya, dia kesiannya ya nggak pada ngaji, tinggal diajak aja. Sesekali ngaji yuk, senam bareng, nggak apa-apa senam bareng. Sekali-kali kita ngajak dia, karena dia ngajak kita ngajak dia, begitu Bu. Sampai kapan ya terus aja. Boleh jadi saat ini dia tidak mengikuti kita, tetapi saat dia sakit, saat dia sakaratul maut, dia ingat dengan pesan-pesan kita. Dia ingat dengan nasihat kita, ya Allah benar ya yang dulu dia bilang. Dia insaf pada saat dia sakit. Boleh jadi kebersihan hatinya melebihi kebersihan hati kita. Maka orang-orang yang takut dengan hari kiamat, takut dengan azabnya, takut dengan siksaannya, orang-orang yang seperti ini mendapatkan cahaya di atas cahaya. Allahu a'lam bishawab. Nggak terasa jam 11:04. Jadi hari ini ilmu perdana kita apa Bu? Cahaya di atas cahaya. Mudah-mudahan ilmu ini menambah cahaya kita. Kalau kita sudah tahu, oh begitu cara menjemput hidayah, tambah lagi cahayanya. Jadi kalau melihat lampu tempel, ini jantungnya surat An-Nur gitu langsung. Minyaknya bercahaya padahal sumbunya belum dinyalakan. Kenapa? Karena minyaknya bukan dari timur, bukan dari barat. Kalau minyaknya saja sudah bercahaya, maka kalau sumbunya dinyalakan akan lebih bercahaya lagi. Cahaya di atas cahaya. Jadi iman sumbunya amal soleh, begitu. Amal soleh itu sumbu kalau dinyalakan. Kita sholat duha bercahaya, sedekah bercahaya, senyum sama teman, assalamualaikum gimana, bercahaya. Senyum itu kan ibadah Bu, itu sedekah paling gampang tuh senyum, yang penting ada temannya, itu aja. Jangan sendirian, mau ngejemput cahaya, begini aja. Orang takut melihat kita nanti. Kebaikan itu coba, ada aura kan yang terlihat, Masya Allah inner beauty-nya keluar, itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah hari ini kita mendapatkan cahaya berlapis-lapis, cahaya ilmu, cahaya Al-Quran, cahaya keimanan, cahaya silaturahim insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin menambahkan, ingin mengurangi, atau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Iya. Yang bertanya